Edward dari IBM RC Angkatan 21. Aku NG dari IBM RC Angkatan 22. Aku Grace dari IBM RC Angkatan 2021. Dan aku Stan dari IBM IC Angkatan 21. So, kita berempat adalah satu tim dan kita adalah tim Satu. 내게 들려온 한마디 조금 더 힘을 내라고 한계 속에 가려져 Oke, jadi kompetisi kami itu ada International Business Plan Competition. Ya deket lah di Korea. untuk pesertanya sendiri, ya deket lah tetangga kita dari Jogja, terus ya kita dari Surabaya, habis itu dari Mongolia, Kyrgyzstan, terus ada yang dari India, Filipina, sama Korea sendiri. Jangan lupa Ji, ada juga dari Rusia. Betul. Ada juga dari Banyak Afrika. ya. Ada saudara-saudara kita. Afrika. Ada Aku Afrika. Aku lupa ya udah. Nah, lupa kan? Nah, Banyak lah, pokoknya banyak. Banyak lah, Korea sih, tapi tetangga lah, tetangga. Tetangga, dekat kita. Kalau dari map dekat. Siapanya sih? Oke, sebelumnya karena ini kompetisi business plan competition. Nah, awalnya ini agak unik ya, karena kita awalnya mikir ini tuh business plan. Terus tiba-tiba kita waktu technical meeting muncullah namanya business case gitu, awalnya kaget. Nah, tapi sebelum itu, awalnya tuh yang bener-bener drama banget adalah kita hampir nggak jadi ikut lomba ini ya, karena kita nggak lihat waktu pengumpulan. Jadi ternyata pengumpulan itu Jam waktu Indo sama Korea tuh iya, beda. ternyata pengumpulan waktu jam Korea, tiba-tiba kita salah ngumpul, bukan salah ngumpul, salah jam. Akhirnya kita waktu itu nggak sempet ngumpulin, nggak sempet submit, tapi nggak sengaja ya pada saat itu ke submit ya. Jadi akhirnya kita berkesempatan untuk ikut lomba ini. Terus dari sisi persiapannya sendiri, sebenarnya persiapannya lumayan hektik ya, karena setiap hari kita harus mempelajari satu business case dan kita harus mempresentasikan itu, kita harus ngebedah itu, terus benar-benar setiap hari ya. Dan itu menguras energi lumayan karena kita juga harus bisa membagi waktu sama kegiatan magang ya, terus ya ada kegiatan magang, ada kegiatan bisnis juga, harus kita bisa bagi waktu kayak gitu. Oh ya, kalau tantangan sendiri yang paling challenging buat kita adalah gimana caranya tim kita kompak yang pertama. Yang kedua, gimana caranya tim kita ini pede gitu, karena mungkin dari sisi kita tuh ada beberapa kayak aku pribadi itu nggak pernah bisnis ikut lomba kayak gini, ikut case competition, dan ini my first time banget ikut lomba ini. Jadi tantangan utamanya mungkin dari kita harus pede, terus belajar yang cepat, dan ternyata dari lomba ini kita memperoleh ternyata nggak perlu loh kita harus pinter-pinter banget buat ikut lomba, tapi ternyata orang yang nggak pinter tuh juga bisa ikut lomba asalkan mau belajar. Kalau ditanya pengalaman paling berkesan, ya kayaknya kita berempat setuju. It's the whole experience itself, dari persiapan, pelaksanaan sampai selesai lomba ya. Itu adalah momen yang berkesan, dan kalau ditanya yang paling berkesan ya nggak bisa sih, kita nggak bisa menceritakan itu. Intinya adalah kalian harus ikut lomba sendiri, berangkat ke sana sendiri, menang sendiri, baru kalian bisa ngerasain rasanya tuh seperti apa, the whole experience itu. Tapi mungkin ada satu ya yang bisa aku ceritain. Apa tuh? Nah, Apa kayak tuh? aku tuh gimana ya, pas awal-awal tuh kan disuruh bawa bendera UC sama bendera Indonesia nih. Indonesia. Itu tuh kita hampir gak dapet karena kita lupa PM tutup jam berapa. Kita telat ambil ya. And then ketika sampai di sana, momen ketika pengumuman ya a bit unexpected, karena kita juaranya juara 2 ya. Karena kita tuh udah ngeliat, wih, satu ruangan pas kita presentasi tuh udah standing ovation, dan kita itu beda sendiri. Terus ketika diumumin juara 2, aku merasa kayak dumbfounded, ini juara 2 nih, wih lumayan, menang gitu kan. Di dalam ruang kayak, oh ya oke, kita menang. Tapi euforianya itu kerasa ketika aku berhasil bawa bendera Indonesia, aku keluar lari dari itu gedung kampus untuk foto di depan kampus kayak gila gitu, berkesan banget. Besar banget. Dan fotonya keren-keren. Bendera berkibar gitu ya. Terus kayak ketika aku megang itu sertifikat dengan bendera Indonesia di pundakku, foto di Soldiers itu kayak aku happy pol sih. Terus kayak ya karena itu aku memberanikan diri untuk ngepost di IG, karena memang aku tuh tipe orang yang jarang ngepost di IG, tapi karena bagiku momen itu berkesan banget ya aku memberanikan diri untuk ngepost itu. Berpikir seperti Mr. David. Nah, jadi guys, ini tak ceritain dari POV ku, dan menurutku ini mungkin kita berempat ini bisa
agree ya satu dengan lain dengan ini. So sebelumnya kita ini sering berkompetisi di dalam negeri dan memang kita ini sudah terbiasa dengan format tertentu dan cara berpikir yang tertentu. Tapi sejak kita bertemu dengan seorang Mr. David yang sudah mengajarkan kami banyak hal dan yang paling terutama cara berpikir seperti seorang komisaris, pola berpikir kami itu berubah guys. Jadi semua yang kita dapat, semua detail, semua yang kita, everything that we assert itu harus kita benar-benar teliti sampai sedalam-dalamnya. Kita harus tahu tentang itu. Mau itu tentang kompetitor, mau itu tentang market, mau itu tentang finansialnya perusahaan itu, atau bagaimana perusahaan itu berpikir sehingga dia itu bisa mendapatkan keputusan. Itu harus dipikir matang-matang guys, sampai detail sekecil-kecilnya. Utamanya apa tuh? Success factor. Success factors, benar sekali. Ya. Sebenarnya kalau punya pengalaman yang pastinya dapat jalan-jalan gratis ke Korea. Jadi kita bisa nggak cuma lomba ya teman-teman, tapi kayak kita bisa sekalian jalan-jalan dan traveling. Kapan lagi gitu kan kamu lomba, terus kamu juga dapat uang, terus jalan-jalan gratis juga. Terus selain itu juga benefitnya karena aku masih semester 6 ya, maksudnya aku masih angkatan 22, jadi aku masih bisa konversi dan itu nilai aku langsung A untuk semester 6. Asik bukan? Ayo jadi lomba. Kalau aku sendiri, aku dapat pelajaran yang paling banget berharga yang aku tahu nih ya selama kuliah. Ternyata tuh nggak ada orang yang nggak pintar. Jadi ternyata semua orang tuh pintar asalkan mau belajar gitu. Karena aku pribadi ngerasa dari awal ikut lomba kayak oh my god, aku tuh nggak pintar, aku tuh nggak bisa gitu. Jadi benar-benar nggak bisa. Tapi ketika aku berpikir aku pintar dan aku bisa, nyatanya juga bisa gitu. Dan ketika nyampe di Korea bersaing dengan teman-teman dari luar negara yang deket dari Maps, itu ternyata kayak oh oke. Ternyata asik ya, ternyata aku juga bisa kayak my first time banget. Aku kan nggak pede bahasa Inggris ya, tapi kayak di sana tuh first time banget aku ngobrol dan ngomel pakai bahasa Inggris di sana. Jadi itu kayak best moment banget dan pelajaran paling berharga buat aku. Gitu. Nah buat aku secara personal itu kan mungkin kalau secara nasional itu sudah berpengalaman ya, tapi meskipun di kancah internasional, don't be afraid to be yourself. Don't be afraid to express yourself. Karena ternyata saat saya itu di situ, saya tuh aku ya, ini kok terlalu formal gitu ya guys. Nah ini kan don't be afraid to be yourself tadi aku ya. Jadi aku pas di luar negeri itu dan aku ya berpesta pora sini sana. Ternyata orang lain itu juga seperti gitu guys. Dan sebagai bonus mungkin ya, sedikit fun fact, kiri di Korea itu adalah wenchok. Kalau kanan. Kalau kanan itu olunchok. Ya itu pelajaran berharga. Tapi ini aja guys, itu chok, bukan ya gitu lah. Jadi kita Yang udah benar lengkap. Kayak kalau buat gimana? Oke, kalau aku ya pentingnya dan kita harus berhati-hati dalam manifesting ya. Di awal itu, Real. aku tuh agak kurang pede tapi lumayan pede gitu kan kayak guys kayaknya kita lomba ini internasional ya udahlah mentok kita juara 2 gitu kan dan se-best performance apapun yang kita kasih di sana dan bahkan semua orang tuh ada sampai tim tuh ada yang datang ngomong kayak aku merasa kalian lebih pantas juara 1 dibandingkan yang juara 1 di sana gitu kan tapi memang karena dari awal kita manifestnya adalah juara 2 gitu kan jadi kayak ya udah memang yang dikasihnya itu gitu loh jadi kalau kalian ikut lomba ya dari awal tuh silakan manifest kalian tuh bisa juara 1 kalian pasti menang. Dan yang kedua adalah ya apa ya pentingnya punya goals. Jadi aku memang dari awal tuh sudah menetapkan oke, aku akan dan aku suatu saat nanti pasti bisa ikut lomba di level internasional dan aku akan menang di lomba itu. Baru ya setelah itu aku akan pensiun dan memang di lomba ini adalah lomba terakhirku sebelum aku lulus dan ya karena ada goals itulah yang mendorong aku untuk terus ikut lomba secara ya regional ada, nasional ada supaya ada portfolio dan pengalaman yang bisa aku bawa supaya aku bisa menang di lomba yang internasional. Oke, yang pasti harus jadi orang gila. Maksudnya kayak
ya orang gila dalam arti kayak ya kalian berani untuk mengorbankan waktu, terus tenaga, terus effort, nggak cuma kayak ikut lomba sekedar kayak ya udah mau ikut lomba, tapi kayak nggak ada sesuatu yang dikeluarkan atau dikorbankan gitu sih kalau dari aku. Tipsnya sebenarnya tips utamanya itu sih, kalian harus benar-benar berani, harus berani bayar harga, berani taruh banyak waktu dan effort kalian, kurang tidur juga ya, berani sampai sakit, kita pun sakit bergintir guys, bayangkan. Tapi ya itu nggak apa-apa gitu, kita akhirnya juga nggak yang gimana ya. Terus kita juga effort tuh penting banget buat kalian kalau level internasional ya competitionnya ya. Apalagi kita waktu itu baru banget nyampe di Incheon, kita langsung pergi ke Hongdae, pergi ke Seoul, kita harus research lagi marketnya di sana buat perusahaan yang kita dapat di business case kayak gitu. Jadi harus effort banget. Effort dan yang pastinya ambis guys. Ya, dan jangan lupa yang paling penting adalah berdoa. Betul. Ya. In God we trust. Ya, kita ada hashtag in God we trust. Mungkin kalau misal kalian mau juga silakan pakai ya. In God we trust. Kalau di $1,000 kan ada $100. Mohon maaf, $1,000 tuh hadiah gitu. Hey. Kita manifestasi dulu lah ya. Kita manifestasi dulu. Ya, motivasi lah ya buat kalian. Oke, terus kalau tips dari aku, ini kan gila effort habis ya. Aku mungkin ya kita ini harus berani berbeda. Ketika orang lain melakukan hal yang biasa ya, kita nggak bakal stand out kalau kita melakukan hal yang sama dengan mereka ya. We have to do something different from them. Dan satu hal lagi adalah ya, ini adalah sesuatu yang selalu aku tanamkan di setiap tim lomba yang aku barengan lomba ataupun yang lagi aku mentoring ini. Itu adalah pentingnya punya mental itu menang sebelum bertanding. Jadi kayak anggapannya begitu sampai kita ke venue, orang tuh udah tahu siapa yang menang. Gitu. Karena memang ya brandingnya gitu, mentalnya seperti itu ya, kita juga bakal exude aura yang seperti itu. Ya. Betul. Dan ya ketika kita sudah punya mental seperti itu, apapun challenge yang dihadapin nggak apa-apa, bisa kita hadapin dan pastinya juara itu bakal ada di tangan. Betul. Segmen dari kami adalah buat kalian jangan takut buat ikut lomba ya. Terus beranilah buat ngambil peluang, jangan sia-siain masa kuliah kalian hanya cuma untuk main-main, rebahan, tapi banyak-banyak belajar di masa perkuliahan kalian, karena lomba ini salah satu tempat buat kalian belajar juga selain berkuliah kayak gitu. Terus jangan lupa juga kalian kalau ikut lomba buat effort, buat terus belajar, jangan kejar ambisi pribadi aja, tapi harus kejar yang namanya kalian punya keinginan untuk growth gitu. Oke, sama aku mau nambahin. Jadi kalau kalian mau kayak aku, ya aku sekarang sombong banget karena memang gimana ya, aku menang Mahal. lomba Harganya mahal. di Korea, terus kayak orang mau mentoring sama aku, gak apa-apa, udah nggak bisa, aku udah lulus tahun depan gitu kan. Plus ya kalau kalian ke lantai 8, kalian bisa lihat ada sertifikat dipajang, itu tim 1 ada nama kita berempat gitu. Jadi ya pantas lah sombong. Jadi kalau kalian mau sombong ikut lomba dulu nih. Kita tunggu. Silakan kalian. Di lantai 8. Baru kalian boleh sombong. See you. Halo, saya Timotius Febri. Saya Wakil Ketua Program Studi Bidang 4 di IBMRC School of Business Management, dan kebetulan saya diberikan kepercayaan sebagai dosen pendamping lomba International Business Competition Busong, Seoul Beach, Korea Selatan. Tentunya menjadi peserta di International Business Quiz Competition merupakan satu bentuk apresiasi gitu ya dari program studi kepada teman-teman mahasiswa yang berjuang. Universitas Ciputra melalui School of Business Management pada program studi International Business Management dalam kegiatan International Business Competition di Korea Selatan mendukung penuh ya. Apa saja dari program studi yang didukung? Pertama tentunya akomodasi dari Urakan dari Surabaya ke Incheon, dari Incheon ke Daejeon di cover semua ya. Tempat tinggal, uang saku tentunya yang bisa memberikan semangat bagi mahasiswa dan tentunya apresiasi. Dan apa yang saya coba
lakukan gitu ya, untuk mengapresiasi semangatnya mahasiswa ini. Selain program studi, memberikan support yang begitu besar. Yang pertama, saya membuat sebuah kurikulum champion. Selama 1 bulan penuh, mahasiswa saya berikan kesempatan untuk membedah 60 business case yang disiapkan oleh 4 orang dokter. Yang pertama Pak Novi Kodrat dari sisi marketing, Pak Tommy Frata dari sisi finance, Prof. Dennis dari sisi strategic management, dan Mr. Robert dari sisi operation management. Namun pada kenyataannya akhir bahwa business case competition ini berfokus pada supply chain, yang mana kebetulan itu adalah bidang saya. Jadi selain mahasiswa saya bimbing, banyak besar kontribusi dosen-dosen yang saya sebutkan tadi membantu memberikan tambahan perspektif, tambahan knowledge, dan tentunya memberikan semangat. Karena dari pengalaman ini kita belajar seorang champion bukan hanya dihasilkan dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan, perlu sebuah kurikulum, perlu sebuah training yang begitu baik untuk menciptakan pemenang itu. Dan puji Tuhan, IBM Marsi untuk pertama kalinya kita mendapatkan juara 2, mengalahkan beberapa negara, dan ini merupakan satu kado terindah juga untuk IBM Marsi. Pada tahun 2025 kita menang satu International Business Competition di Korea Selatan. 한번 이겨내면 돼 Dari gelaran kemarin di Busan, di Jeon, Korea Selatan, hanya satu-satunya kampus yang membiayai full akomodasi mahasiswa adalah UC. Jadi bagi teman-teman, tentunya mahasiswa di School of Business Management, program studi IBM Marsi, ada 3 tips untuk mengikuti kegiatan ini. Yang pertama, teamwork makes a dream work. Ya, jadi kalau kita mau mencapai sesuatu yang lebih, together we achieve more. Ya, kita bersama bisa. Yang kedua, belajarlah banyak case study. Ya, jika banyak dalam business case, ya Anda harus banyak belajar case study. Ya, dari dosen-dosen yang expert pada bidangnya. Saya kira di UC banyak sekali dosen yang expert di bidang itu. Dan yang ketiga adalah tentunya kalian perlu memiliki jiwa pemenang, mental pemenang. Pengalaman kemarin, banyak negara dari Jepang, dari Rusia, dari Mongol, ya, mereka sangat hebat. Tetapi kita percaya bahwa IBM Marsi melalui School of Business Management, kita pastikan dimanapun kita berada, bendera merah putih selalu berdiri. Terima kasih. Salam. 언젠가